Kemudian sertifikat dari Bambang, ya, lantai 1 langsung digunakan BPS sebagai rumah dinas. Awalnya saya tawarkan untuk disewa. Ada yang hanya menginginkan belakangnya, tidak mengurai berapa yang dan mudah-mudahan BPS akan datang akan bisa berbuat bagus lagi. Mudah-mudahan aset yang belum maksimal kita bisa tingkatkan. Ini yang saya sampaikan dan teman-teman akan menambahkan sesuai dengan bidang kami masing-masing. Kita harap mohon saya langsung Pak. Mungkin ya, ada tadi ya Madramayu ya, sumbangan kantor Sinode 19, terima kasih ya, terima kasih. Nanti kami lihat di laporannya, memang ada beberapa transferan yang tidak jelas ya, supaya berpuluh kita yang tidak jelas siapa yang memilih ya. Tapi kami yakin dari Madramayu sangat jujur dan dia akan sampaikan bagaimana lunas. Setelah yang saya sampaikan, silakan teman-teman. ya, saya lanjutkan respon ini untuk respon tanggapan dari peserta sidang. Untuk operasi berita kasih, coba dilihat itu ada mulai 2018 sudah berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Modal operasi sekarang, operasi berita kasih gereja Tuhan Yang Maha Esa itu 65 juta rupiah dengan modal pemilik adalah 51 orang. Karena operasi itu bermodalkan orang, bukan bermodalkan sepertinya umat. Kalau sudah ada banyak anggotanya, itu akan banyak modal. Jadi di 2018 sudah berkontribusi operasi, coba dilihat di laporan ini. Kemudian yaitu 1.250.000 di 2018, 2019 1.157.580, kemudian 2020 1 juta dan 2021 2 juta. Sebenarnya ini operasi ini sudah pernah dijanji Pak Wakil Bupati, tapi mungkin belum ada sempat untuk diberikan bantuan. Tapi saya kira Pak Wakil Bupati ini tidak pernah mengingkari janjinya. Kami menunggu. Ya. Kemudian ada yang menyinggung masalah neraca, jadi memang itu ada neraca singkat kami buat. Jadi itu mengenai aset, ada inventaris, kemudian ada kendaraan dan gedung dan tanah. Jadi lagi ada. Ya. Mengenai harga pokok memang masih kosong Pak. Kami sulit mendapatkan, tetapi kami sementara berusaha karena ternyata di Kabupaten Mamasa ONLP-nya itu tanah itu naik, dan kami secara perlahan, jadi kami mengutip dari SPD pajak tanah dan bangunan. Jadi sementara kami upayakan yang sudah ada kami dapatkan yaitu di sekitar sekitar Mamasa Kota dan Bambangbutu, dan untuk di Saka belum ada karena kami belum mendapat dari kepala desa mengenai pembayaran pajak. Jadi kami ambil dari pajak itu untuk mendapatkan, karena memang dari awal tidak ada harga pokok pembelian. Ada tapi seperti itu. Jadi ternyata sekarang tanah itu harganya itu naik.
di sekitar Kota Mamasa. Jadi kami sudah mulai membuat itu dan ambil koordinasinya, kami masukkan di dalam laporan ini. Kemudian dari Bapak Prima, saya kira aset gereja Toraja Mamasa sudah 99% bersertifikat. Saya kira ini tidak akan hilang. Kalau aset-aset gereja Toraja Mamasa khususnya tanah belum bersertifikat, nah itu yang dilakukan. Ya. Jadi 99% sudah bersertifikat, walaupun masih ada yang atas nama pribadi yang belum sempat di nama dan ada dilaporkan semua yang belum di nama. Jadi saya kira ya untuk aset gereja Toraja Mamasa khususnya tanah, saya kira tidak akan segampang itu untuk hilang, karena kami tidak pernah menjual tanah kecuali di Makassar itu, karena memang agak sulit kita gunakan dari itu. Saya kira saya bisa respon untuk kerja Matra Madu. Jadi begini, memang ada dikirim dari sana, tapi kami sangat kesulitan untuk membaca salinan di Quran, karena yang ada beberapa yang kami catat itu seorang dari jemaat itu tidak punya tuan. Jadi sulit kami untuk membaca. Ya, karena Bapak Ibu kalau ke bank seharusnya tunggu itu teller, tolong dimasukkan klasisnya. Jangan biarkan itu teller melakukan sendiri, karena kapan tidak disampaikan pasti dia buat karena dia mau cepat melayani orang. Sehingga kami mencoba membuat catatan supaya dilihat, bahkan juga kami sudah melakukan salinan itu untuk diteliti dan kemudian disampaikan kepada kami seperti dari Makassar. Kami sudah disampaikan ada yang tidak termuat, tapi ada di catatan khusus. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Oh iya. Untuk ini dari 13 pendeta, yaitu dibayarkan di jemaat atau klasis masing-masing. Itu gaji 13. Jadi tidak lewat sentralisasi dan seluruh, tetapi dari jemaat masing-masing dan kelas yang dilayani. Terima kasih. Saya akan merespon beberapa hal yang tidak terkait dengan saya. Pertama, saya respon dari Kalimantan. Saya dengan Pak Sekum yang paling intens komunikasi ketika awal-awal pembentukan di Kalimantan dengan beliau, provokator. Pak Pendeta Sauto ini provokator positif, karena beliaulah yang pertama merintis jemaat Tuhan di Kalimantan. Aplaus. Pertama kali kami berkunjung ke sana ditugaskan oleh teman-teman, saya dengan Pak Ketua 2. Saya menjumpai beberapa teman pendeta di Toraja. Hanya saya mengatakan begini, tolong dibantu keluarga kami yang sudah mau kembali ke rumahnya. Karena kebetulan kami juga sudah mulai membangun rumah kami di Kalimantan. Ini salah satu bagian dari Pak Makassar tadi. Kita berbicara tentang vision tentang misioner, dan menjadi bagian dari salah satu bagaimana kita menjadi misioner. Soal minggu Pak tadi Pak Sauto juga sampaikan, itu sudah diramu Pak. Jadi yang bahan yang kita sudah seleksi bersama dengan teman tim PAR itu sudah diramu sedemikian rupa sehingga itu menjadi
materi sholat minggu yang kontekstual, yang cocok untuk memasak. Jadi apa yang Bapak inginkan sudah dilakukan. Yang ada dalam hati Bapak kita sudah salah. Itu. Kemudian yang terakhir, masih kedua dari terakhir, saya kira tidak apa-apa saya jawab. Memang penting perlu ada evaluasi secara khusus untuk sekolah-sekolah teologi yang dalam tanda petik kita anggap tidak seasas dengan kita. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan ini tidak seasas. Harus ada tim yang ke sana untuk memastikan bahwa bagaimana kurikulum kampus itu supaya kita bisa tahu bahwa anak kita tidak apa-apa di situ. Kalau kita mau membuka lebih luas lagi. Terkait dengan pertanyaannya Pak Makassar tadi, Pak Kandi, saya kira tidak apa-apa saya menjawab menyangkut apa capaian-capaian kita tentang divisi GTN. Nah, kalau dari sisi saya keuntungan, kita akan menilai ke depan bahwa ya jangan sampai terpecah terus. Mungkin dalam tahun ini apakah ada jemaat yang terpecah? Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana supaya gereja betul-betul menjadi satu keluarga besar GTN. Jangan selalu tergoda untuk terpecah. Saya kira menjadi PR untuk teman-teman ke depan. Kemudian kemandirian teologi menurut saya ya kita sudah punya pengakuan gereja sudah dimawasi. Tinggal kita tahu kalau bapak-bapak setuju. Itu kita juga menurut saya sudah cukup mumpuni karena dia sudah sedang menjawab kebutuhan warga kita. Ada kontekstual bahkan ada bangsa daerah. Dan itu menjadi bagian dari capaian-capaian visi gereja kita. Lalu kemudian saya memeriksa warisannya periode yang lalu, sudah ada pandangan-pandangan detail tentang bidang-bidang tertentu, politik, dan budaya, dan semua. Nah ini tinggal dibukukan. Saya kebetulan baru dapat filenya dari Pak Hatta. Ternyata itu sudah pencapaian yang luar biasa pada periode sebelum, bukan periode, ya. Sehingga itu tinggal dipublikasi menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk kita. Dalam hal kemandirian daya tentu, ya selama ini kita melakukan kursus-kursus GCA gerakan cinta kita. Target kita adalah semua majelis itu betul-betul mencintai Allah. Ya, lalu kemudian ada pelatihan, ada kursus-kursus teologi praktik yang kita lakukan, dan saya kira itu menjadi bagian-bagian dari upaya kita menuju kepada kemandirian teologi. Selain bahwa dari Pak Ketua berupaya untuk ada S2. Jadi mungkin ke depan di tahun periode ini berapa S2 yang kita butuhkan untuk yang kita butuhkan di STT dan di BTN. Berapa doktor yang kita butuhkan di STT dan di, sehingga ada pencapaian-pencapaian. Tentu sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, kemandirian dana sumber-sumber pendanaan kita penting dipikirkan ke depan sudah harus ada sumber-sumber pendanaan supaya kita mandiri secara ekonomi. Yang kami pikirkan dalam program Pak Pendeta Partai Mandiri sudah merancang sedemikian rupa dengan teman-teman di program bagaimana supaya kita punya badan-badan usaha. Kalau ada badan usaha di sinode, pelasih, tapi jemaat juga akan menghasilkan uang bukan untuk memperkaya gereja, tetapi memperlengkapi gereja untuk lebih maksimal dalam melakukan pelayanan-pelayanannya ke depan. Juga termasuk rencana untuk pembentukan CU periode yang sudah dimulai dari PKB. Saya kira itu dalam rangka tersebut akan disampaikan oleh Pak, walaupun tidak tersurat tapi tersirat. Artinya adalah kelihatan dalam capaian-capaian kita. Kebetulan ini adalah pilihan saya. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih saya melakukan respon balik atas
pertanyaan dari Bapak Tengah dan Pak Hasan. Yang pertama menyangkut vikaris. Jadi untuk 2 angkatan terakhir itu jumlah vikaris ada 114 orang. Kemudian ditambah beberapa orang yang kurang. Tentunya ada harapan kita bersama bahwa vikaris-vikaris yang ada sekarang itu dapat diurati menjadi berbeda. Saya kira sikap pesimis bahwa perekrutan yang besar itu akan menjadi harapan palsu, saya kira itu tidak bisa kita kembangkan. Jangan sampai juga mau menjadi vikaris dengan orientasi ya, pekerjaan. Tentunya kita butuh pekerjaan, tetapi bukan. Karena menjadi pelayan Tuhan adalah bentuk pengabdian. Ya, kita berdoa bahwa perekrutan vikaris yang dilakukan oleh lembaga sinode pada akhirnya dapat mengarahkan mereka untuk kemudian diurati menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Mengapa sampai saat ini belum ada pembatasan? Karena kita melihat dalam tabel yang kami sampaikan bahwa pendeta yang terikat masa bakti itu hanya 227 orang jemaat berbanding 580. Sehingga karena itu kita belum melakukan pembatasan seperti sinode-sinode gereja tetangga kita. Ke depan juga, jadi kami juga sudah berpikir di lembaga sinode bahwa tentunya perekrutan vikaris, tentunya ada pembatasan-pembatasan supaya bahwa mereka betul-betul diarahkan untuk dapat diurati menjadi pendeta. Berikutnya menyangkut harapan untuk distudikan, ya ada harapan memprioritaskan alumni STT Mamasa. Ya saya kira lembaga gereja kita yang memperlakukan sama terhadap semua alumni yang telah menjadi pendeta gereja Toraja Mamasa. Yang penting adalah ya tentunya kualifikasi akademik untuk bisa mengikuti program pasca sarjana seperti itu. Saya kira alumni dari STT Mamasa juga tidak bisa dipandang sebelah mata karena ada beberapa dari alumni STT Mamasa yang juga sudah meraih magister teologi atau magister definitif. Seperti pendeta Takle Marco itu selesai S2-nya di STT Cipanas, itu alumni dari STT Mamasa. Pendeta Rudi Modelela itu magister teologi. Dan beberapa teman pendeta yang alumni STT Mamasa sekarang sudah melaporkan diri yang akan mengikuti program pasca sarjana. Jadi siapapun para pendeta yang berminat tanpa ada prioritas ya kalau memang memenuhi kualifikasi secara untuk masuk pasca sarjana sesuai ya mari kita berproses. Jadi ini harapan secara bersama. Berikutnya terkait pemetaan pendeta yang khusus di Klasis Makassar yang tercakup sampai di Jakarta. Dalam pergumulan tentang pemetaan pendeta, khususnya di Jakarta, yang memang tidak dapat dihindari ada persoalan tersendiri di sana. Hal yang mengemuka bahwa Jakarta agak sulit menerima pendeta yang baru karena untuk pelayanan di Jakarta dan sekitarnya ya, harus difasilitasi dengan kendaraan dan rumah jabatan. Sementara jumlah anggota jemaat Jakarta dan sekitarnya tidak banyak, sehingga mereka berusaha mempertahankan pendeta Yusmadiani. Tapi kami katakan tidak mungkin karena pendeta Yusmadiani sudah 2 periode. Dan ini suatu pelanggaran ketika ada yang dikatakan atau diberi prioritas sampai 3 periode. Sehingga ini karena dalam koordinasi dengan BPMK Makassar, kami sampaikan karena hal-hal yang khusus yang ada di Jakarta sehingga tidak mungkin ya, pendeta Yusmadiani menjadi 3 periode karena ini merusak akal. Sebenarnya ada nama yang kami pilih untuk dipetakan di Jakarta karena faktor tadi fasilitas kendaraan harus tersedia dan dengan jabatan sementara mereka tidak menyangkutkan.
Jadi dalam koordinasi kami dengan PPNK Makassar itu akan diatur khusus. Dan memang pendeta Yusuf Mardiano juga akan melanjutkan pasca sarjana S3. Lalu kemudian juga di klasis Makassar, jadi bukan hanya ada pendeta jemaat, tetapi juga ada pendeta klasis. Ini juga hasil koordinasi dengan PPNK ya, untuk menjawab kebutuhan dan pergumulan di klasis Makassar. Berikutnya, Bapak dan Ibu, menyangkut tabel penggajian pendeta. Ya, sebagaimana laporan tadi bahwa itu sudah ada, jadi ketahuan kalau tidak dilakukan. Jadi BPS GTM atas nama Gereja Toraja Mamasa yang memberi amanah telah membuat tabel penggajian pendeta. Itu kami sudah buat. Perhitungannya sama dengan tabel penggajian di lembaga pemerintah. Hanya dasar berangkatnya kita beda. Jadi untuk pendeta 0 tahun dinasnya itu mulai Rp1.700.000. Kita mulai dari situ, ada kenaikan secara horizontal 4,23%, kenaikan vertikal 2,46%. Jadi rumusnya kami boleh kuasai dan kami sudah membuat itu dan itu menjadi pedoman. Jadi kita tidak ikut-ikutan lagi dengan tabel penggajian pemerintah. Karena apa? Karena kondisi kita memang berbeda. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan kita harus mengikuti tabel penggajian pemerintah terbaru. Ya, secara realistis ini kita tidak sanggup. Tapi yang jelas mulai periode ke depan Tuhan berkenan ada kenaikan. Kalau dulunya 1.655.800 di awal, sekarang menjadi 1.700.000. Jadi kita maaf kalau tidak yang jelas ada itu sudah berbuat, saya ingin bisa kami tayangkan bisa dulu. Kemudian menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saurodi. Ini kemitraan dengan lembaga sekolah tinggi teologi yang kita juga disinggung oleh Pak Ketua 1. Jadi selama ini kita bermitra untuk SPP Cipanas sudah beberapa tahun, sejak 2013. Pada dasar pertimbangan kami lihat bahwa kampus ini juga terakreditasi di bawah naungan ATSEA. Jadi Perhimpunan Sekolah Tinggi Teologi Asia Tenggara. Jadi beberapa dosen saya lihat di situ memang alumni dari SIGES ya, dan itu yang kita juga terima sama seperti Pak Pendeta Robert Koro, itu alumni SIGES, Pak Pendeta Yusuf Mahmud, dan terakhir saya juga alumni dari SIGES ya, dan beberapa kawan saya adalah dosen di SPP Cipanas. SPP Amanat Agung itu juga adalah SPP yang dibangun oleh sinode yang sama. Tapi di SPP Amanat Agung Jakarta hanya khusus jurusan pendidikan agama Kristen. Jadi mereka bagi yang mau berminat sekolah tinggi jurusan kependetaan itu ke SPP Cipanas Bandung. Tapi yang minat ke jurusan pendidikan di Amanat Agung satu sinode, mereka punya dua lembaga pendidikan teologi. Jadi sekira tawaran tadi bisa juga dipertimbangkan. Kalau misalnya ada penerimaan dosen, kalau itu pun ada yang bersyarat, saya kira bisa kita pertimbangkan tentang peluangnya. Terima kasih ini penjelasan kami, jadi kurang memaklumkan. Ya, terima kasih kepada BPNS yang sudah memberikan jawaban terhadap semua tanggapan. Yang saya tangkap, semuanya sudah dijawab. Walaupun ada dari jawaban dari BPNS ini yang mungkin menjadi masalah yang tidak selesai, tidak menjadi tetap menjadi perdebatan di antara kita, yang bersifat rekomendasi untuk dibahas. Misalnya pendidikan di Jakarta perlu kita kumpulkan bersama, bukan hanya masalah Makassar dengan daunnya fokus termasuk
ajar sekolah minggu. Nah, kita dari kerajaan kita di persidangan sebentar. Nah, kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan terhadap tanggapan laporan BPN-SPTN. Karena itu bolehkah kita menerima laporan BPN-SPTN ini kita jadikan sebagai keputusan sidang saja, ataukah perlu dibukakan babakan istimewa? Tidak, karena hanya babakan dibutuhkan, tadi saya katakan itu dalam tim butuh, kita masih butuh ya. Sespa 1 baru pasang kayu Bapak Gila. Bola-bola. Ya sudah 5 penanggap. Bapak dari penduduk Aceh ini tidak pernah kenal sebelumnya. Ya, terima kasih Pak. Saya melihat semua peserta Bapak hanya melihat ke depan. Semuanya sama Pak. Bahkan ada yang lari-lari ke depan. Makanya minta maaf sekali, makanya kemarin itu saya sudah tawarkan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak MPS yang sudah memberikan nasihat, tapi kita tetap berjalan dengan koridor yang sudah kita jalani selama ini. Kita langsung saja dalam interupsi, saya akan kasih kesempatan. Beri kesempatan kepada Sespa 1 untuk interupsi masalah apa Pak? Oke. Ya, saya langsung saja kita perhatikan di pasal 8. Dibuka babakan 2 kali dan jika dibutuhkan dibuka babakan istimewa. Babakan istimewa ini tidak diberi Jumlah orang. batasi Pak. Dan batasi jadi pimpinan sidang harus dilihat jika masih ada teman-teman dan ini babakan istimewa ini kan begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kira sudah ditangkap. Nanti kalau selesai menangkap 5 ini, baru saya tawarkan lagi apakah masih butuh babakan istimewa. Ya, silakan Sespa 1. Sespa 1. Terima kasih pimpinan sidang yang mulia. Kami diberikan kesempatan untuk berbicara dulu. Yang pertama, kami menanggapi beban di halaman 4 Pak. Di situ ada pedoman pembinaan warga Indonesia.
kami sangat prihatin sebab sepertinya kita belum memperhatikan gejala yang terjadi di gereja beragama masa di mana angka perceraian itu tinggi dan pedoman untuk mengarah atau tindakan preventif dari kita itu sepertinya belum ada. Padahal angka perceraian di kita itu belum tinggi. Untuk itu kami sarankan supaya pengurus ke depan itu memikirkan pokok-pokok pembinaan bina pratika di dalam pastoral. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut tadi laporan dari bidang umum dan kesekretariatan, kita melihat angka daripada sertifikat CD dan juga NIK itu begitu tinggi. Tapi menjadi pertanyaan kita, apakah begitu banyak surat yang dikeluar itu sudah mencerminkan kualitas dari orang yang memegangnya? Banyak warga kita yang di sini tetapi pelaksanaan CD itu tidak maksimal, diberikan singkat. Dan itu melalui kesempatan ini saya mohon kepada kita pembuat atau perancang tata gereja ada aturan di dalam yang kontradiktif, mohon diperhatikan. Yang ketiga, menyangkut kalau bisa sertifikat itu ada materi di belakangnya, materi-materi yang sudah dipelajari supaya itu paling tidak menjamin kualitas. Lalu yang keempat, kalau di Toraja ada ini menyangkut yayasan pendidikan, di Toraja di Semarang banyak anak-anak memasak yang belajar ke sana. Kenapa kita di GTM tidak menjadikan sekolah unggulan, SMA unggulan? Padahal banyak anak-anak memasak. Maaf Pak, waktunya sudah. Ya, kita saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita ke penanggap kedua dari Klasis Paruwo. Sedang mulia segenap tanya menurut Memang standar ini apa? kami menilai bahwa BPMS KTM telah melaksanakan amanah yang mulia dengan baik. Dari penyusunan proses laporan sudah sangat sempurna dan baik. Dari pendahuluan sampai lampiran cukup detail dan tidak perlu kita gubris mentanggapi sebab sudah itulah kinerja selama 5 tahun dan tidak mungkin kinerjanya akan ulangi kembali karena masa baktinya sudah habis. Dalam hal ini tentunya semua keputusan dan kebijakan yang diambil pasti punya celah kekurangan yang syarat untuk ditanggapi. Cukup kita catat dan menjadi bahan perhelatan yang lebih hebat dalam komisi dan pleno yang akan datang oleh semua peserta sidang. Bagi BPMS KTM yang akan terpilih nanti, yang baru, kekurangan itu dijadikan homework untuk masa depan gereja Toraja masa yang lebih baik. Terima kasih pimpinan sidang, terima kasih semua peserta sidang, Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Kita ke penanggap ketiga, Pak Sanut Kayu. Halaman 7 dan 8 menyangkut PI. Sana ada tim yang sudah dibentuk sekian banyak. Ada menjalin hubungan dengan luar dan di dalam dan berbagai mitra. Juga diharapkan PI ini program PI dilanjutkan. Hanya mau pertanyakan apa kontribusi
yang sudah dilakukan untuk kemajuan jemaat GTM. Saya persingkat saja, kelas Pasangkayu di sana ada jemaat P. 8 jemaat P yang kita akui selama ini tinggal 7, sudah hilang 1. Ternyata juga hanya 6 jemaat yang diakui oleh Belanda, yang 2 tidak. Dan kondisi PI kita di kelas Pasangkayu bukan hanya dalam tempat, tapi ada kemerosotan. Jadi buat apa ini seminar-seminar dan lain-lain tim-tim mengenai PI kalau hanya berlaku seperti tidak nyata demi kemajuan jemaat. Yang kedua, mengenai kependetaan yang belum maksimal selama ini, SK berkala dan SK seterusnya tidak terlalu dalam. Akhirnya pendeta ada, termasuk saya, SK menjadi 12 tahun, tidak ada perubahan-perubahan. Berikut, melalui sidang ini mari kita pikirkan warga gereja Toraja Masa yang menjadi mahasiswa di Mandiri. Di mana tanggung jawab gereja Toraja Masa? Saya pernah bermalam 3 malam di sana untuk mengetahui kenapa. Ya maaf Pak, waktu sudah sampai. Memang sudah bisa ditangkap mahasiswa di bagian terakhir. Yang keempat, Bambang Kirio. Pak Ketua 1, dalam laporan disampaikan bahwa keberadaan para PJN sudah menjanjikan. Soal pendanaan luar biasa, Pak Martinus Miranda sudah memberikan sumbangan yang luar biasa. Tapi kemudian ada kendala-kendala karena itu bukan karena COVID-19, tapi itu karena tidak ada orang yang full time menanganinya. Karena itu pertanyaan kami satu, mengapa GTM belum berani mengambil keputusan untuk membuat sebagai salah satu pembantu full time di sinode seperti PKB, PPR, dan PPGT. Seingat kami dari Pertemuan Rakyat Sekolah Minggu di Pulau Wali ada rekomendasi Pak untuk dibawa ke pasien. Ternyata tidak ada. Kami pertanyaan itu apakah memang diabaikan atau lupa? Itu satu. Sekali kami sudah kalau dalam persidangan ini Sekolah Minggu sudah boleh dijatuhkan palu bahwa menjadi kategori di sinode kita. Yang kedua dari Pak Ketua 2 tentang pembangunan pastoral jemaat masih ada yang tidak perhatikan atau tidak peduli. Kalau boleh persidangan ini disepakati bahwa dalam pembangunan pastoral itu sekalian dilengkapi fasilitas. Supaya pendeta yang datang tidak usah datang dengan segala tetek-teteknya, tapi cukup bawa pakaian. Sudah ada fasilitas dapur, ruang tamu dan yang tidak akan dibawa perkumpulan Pak. Yang ketiga terakhir, Ketua 3, mohon penjelasan Pak, mengapa ada pergantian nama Yayasan Pendidikan Kristus GTM diganti Yayasan Pendidikan Kristus Masa? Apakah artinya yayasan ini sudah bukan milik gereja lagi, atau adakah hal prinsip sehingga berani mengganti nama ini? Ya saya terima kasih. Mata. Ya terima kasih. Pas waktunya ada. Sebagai penanggap terakhir, mudah-mudahan mohon berdiri supaya patuh ya. Terima kasih. Yang pertama, setelah dari proses boda-boda dan sentralisasi, pada 6 bulan yang kosong, kami koordinasi dengan bendahara, menyatakan penyeterannya dan selipnya semuanya ada tanda bukti. Sehingga dana sentralisasi itu proses boda-boda 89.720. Rinciannya nanti saya serahkan ke Pak Bendahara supaya tidak panjang saya baca. Yang kedua, di lampiran nomor 3 ada 9 rekening bank PTMS, bisa dirampingkan seberapa saja. Nah, siapa tahu ini hanya pengeluaran
dan tidak butuh pemasukan. Hal yang ketiga terkait dengan sekolah-sekolah yayasan PTN. Di laporan yayasan sekolah, salah satu TK di bawah naungan yayasan PTN adalah TK Simarkasi kelas Boda-Boda, tapi di laporan sudah tidak ada. Sekarang berproses dan menunggu SK dari yayasan, dan bagaimana apakah masih terdaftar atau tidak, karena akan proses selanjutnya kalau terdaftar terkait dengan komite sekolah di sana. Lalu yang berikut masih dari bidang 3, masa jabatan pengurus yayasan. Saya lihat di halaman 50 nampak terjadi persoalan, sehingga adakah aturan tentang masa jabatan pengurus yayasan 5 tahun atau berapa tahun, sehingga tidak terjadi seperti yang dilaporkan pada halaman 50. Lalu yang berikut saya ke bidang 2. Sebentar akan dilakukan penentuan pendeta, dan salah satu persoalan dalam masa jabatan pendeta. Bisakah dalam penentuan sebentar juga disampaikan sosialisasi pentingnya berubah jabatan pendeta supaya tidak menjadi persoalan mutasi pendeta karena tidak ada berubah jabatan. Waktunya sudah habis, Bu. Habis? Ya, sudah habis. Ya, terima kasih. Maaf ya. Ya, terima kasih atas penyampaiannya kepada semua penanggap. Saya berharap bahwa sudah semakin banyak kelas atau pembicara yang diwakili dalam penanggapan Bapak pendidik kita ini. Dan selanjutnya saya memberi kesempatan kepada DPN SPN yang kemarin menjadi halaman tanggapan itu diberi jawaban. Siapa yang berani? Yang kedua dulu, saya sepakati mengapa PTN tidak mendirikan sekolah unggulan. Yang pertama, memang persoalan dana. Untuk mendirikan sekolah unggulan harus ada peningkatan dana. Sekolah-sekolah yang ada sekarang untuk yayasan dan BPS susah memikirkan, walaupun di dalam program yayasan itu tetap ada, tetapi sampai sekarang belum bisa diwujudkannya. Jadi persoalan utama ialah karena persoalan pendanaan. Begitu banyak yang kita gunakan untuk pembangunan gedung, kemudian melengkapi semua fasilitas, menggaji guru dan sebagainya. Yang berikut, penggantian nama yang kita ya sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai yayasan, bahwa nama yayasan tidak boleh ada kata gereja, ya, tidak bisa juga ada masjid dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka Yayasan Pendidikan Kristen BPN kita ganti dengan nama Yayasan Pendidikan Kristen Mamas. Mudah-mudahan sekolah kita Simarkasi apakah masih terdaftar? Ya, saya kira berhubung TK tadi. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah pengertian. Apakah ini terdaftar? Saya kira terdaftar, ya. Terdaftar. Ya. Mungkin yang tidak masuk di dalam perhitungan tadi, ya, sehingga tidak nyata, tapi soal terdaftar sangat terdaftar. Apakah jabatan pengurus yayasan punya masa bakti? Maksudnya sana dalam aturan kita belum ada, ya. Dan nanti teman-teman perlu, karena itu yang mungkin perlu rekomendasi juga itu kalau kita menganggap bahwa perlu ada masa bakti pengurus yayasan, ya. Oh ya, ya. Ya, oh ya,
masa jabatan pengurus yayasan 5 tahun sama dengan masa jabatan DPS, ya. Tetapi sesudah itu selesai masa jabatan bisa dipilih kembali. Mungkin yang kita persoalkan bagaimana kalau sudah berulang-ulang, ya. Segera masa jabatan ada 2 tahun. Jadi semua yayasan-yayasan kita akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya DPS yang sekarang. Sesudah itu akan dipilih lagi. Kalau kita merasa bahwa perlu ada pembatasan, misalnya hanya 2 kali masa jabatan, saya kira bisa dibicarakan dalam tengah. Saya kira ini yang kami sampaikan pimpinan, dan terima kasih teman-teman akan melanjutkan. Dengan sedang gelar debat. Bahan materi pastoral pernikahan, lagi-lagi mohon maaf karena ini sebenarnya sudah terprogram, tapi belum dilaksanakan. Secara dalam kebijakan kita 2 tahun terakhir kita punya program yang terpotong. Pak Sangkai, Pak Pendeta Sek, nanti Pak Sek akan mendekati. Saya kira kita semua sepakat bahwa itu adalah pelayanan gereja. Kita lahir dari kekecilan, dan karena itu terus melakukan kekecilan. Memang persoalan kita untuk Sangkainya perlu ada pemetaan ke depan, pemetaan kotak-kotak atau wilayah-wilayah yang kita anggap sebagai kartu-kartu kesabaran izin. Dan ini juga masih bisa digunakan karena menurut penelitian selama melayani dan ini ada tempat-tempat yang betul-betul kita perlu melakukan pelajaran-pelajaran klinis, khususnya di tempat-tempat wilayah-wilayah di mana masih banyak orang yang belum beragama, di bawah ini belum percaya kepada Tuhan. Nah, karena itu baru-baru kita di Rantai Pelari melakukan pelatihan klinis terkait dengan program. Jadi saya kira terima kasih Pak Pendeta Sek diingatkan untuk pasang kayu ini yang paling tepat nanti akan Pak Sekum menjelaskan, karena ini masih bagian dari hasil perbuatan baik orang tua kita yang dulu Pak Sakaria Sude dalam relasi komunikasi dengan mitra kita di Serikat. Kemudian saya setuju Pak Pendeta Sek, terima kasih untuk penjangkauan pelayanan di Majene ini. Sebenarnya kalau Bapak sudah ke sana sebagai pimpinan DPD, akan disuruh Bapak bisa melakukan brief di situ. Jadi tidak harus menunggu program. Kalau ada sesuatu yang bisa kita eksekusi, kita dikomunikasi seperti yang provokator kita yang baik, Pak Saukuri luar biasa. Tidak disuruh ke Kalimantan, kita coba kudus menyuruh yang berdiri di Kalimantan. Terima kasih Pak Saukuri. Sekolah minggu full time, ini kita sudah pikirkan Pak Amalot, dicatat oleh para pengurus ke depan, siap-siap ketua Parwa. Saya kira memang sudah harus kita pikirkan, itu sebabnya mengapa ada usaha bahwa bantuan Pak Martinus Seranda, ketua, untuk Parwa, supaya ke depan kita sudah bisa ada secara khusus full time yang mengurus yang namanya Pak, meskipun ada tim. Memang kita sudah pikirkan ke depan, dan percayalah ke depan pasti kalau pilihan yang pemerintah itu jadi makan banyak duitnya untuk melayani Tuhan. Bukan tujuan untuk memperkaya gereja, tetapi memperkaya gereja untuk tugas pelayanan. Karena itu saya kira setuju, saya kira kategori part ini diteguhkan, dilantik. Saya kira tergantung dari Bapak Ibu semua. Terus memberikan kita langsung. Saya kira itu respon dari kami. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sep, pimpinan sidang. Saya akan menjelaskan berhubungan dengan daerah penghubung
Ini daerah PI Bapak Ibu itu sudah lama menjadi daerah PI Gereja Teraja Mamasa. Dan selama menjadi daerah PI Gereja Teraja Mamasa, semua kebutuhan di sana ditanggung oleh SDK dari Belanda. Ada 2 daerah PI di Gereja Teraja Mamasa yang semua biayanya ditanggung dari Belanda. Bumbu dan Madah di kelas C. Dari analisis kami dapatkan begini. 2 daerah ini sangat lambat mengalami kemandirian dan rupanya memang daerah atau jemaat-jemaat yang selalu diberi bantuan memang lambat mengalami kemandirian teologi dan juga dana. Dan inilah yang terjadi di bumi yang kami lihat. Selalu mau dibantu, selalu tergantung kepada. Dan mungkin yang perlu kita lakukan ke depan ialah selain pendeta kita tempatkan di sana adalah ada tenaga yang kita tempatkan yang punya kemampuan di bidang pertanian atau kesehatan dan lain sebagainya, sehingga bisa mengubah kehidupan ekonomi mereka dan pendidikan mereka. Kita bersebut ada ketua LPS Sakaria yang lama mengurusi daerah ini. Sudah sekian pendeta berganti-ganti ke sana, melayani di sana. Tapi berdasarkan penyampaian dari Bapak Pendeta Sektoku bahwa ya justru ada kemunduran. Untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bertugas di Bungku sekarang adalah putra daerah. Putra daerah. Itu alumni dari ST Mamasa. Tapi juga masih mengalami masalah di sana sampai sekarang. Nah, karena itu saya katakan ini catatan penting bagi kita ialah memang ini 2 daerah Bungku dan Madah, memang kita sudah harus beri tanggung jawab. Jadi tidak boleh dari dia terus-menerus ditanggung dari Belanda. Tapi bagaimana supaya warga jemaat bisa berkontribusi membayar dari pendeta dan lain sebagainya. Nah, itu tentang daerah itu. Walaupun bahwa salah satu ciri sebuah gereja yang isinya ialah harus melakukan ini. Apalagi beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu kita merayakan 100 tahun Injil masuk Mamasa, sehingga kita harus terus bertanggung jawab bagaimana mengabarkan Injil kepada orang yang belum mengenal Injil. Kemudian sehubungan dengan materi. Ini sudah ada dalam program dari secara besar program yang sudah dibuat oleh tim visi BPN 2021-2026. Jadi kita usahakan ke depan bahwa di Madinah akan ada pendeta yang kita tempatkan khusus mengurusi mahasiswa. Apakah dari klasis oleh wali mandar atau bagaimana kita atur ke depan. Kemudian ini informasi dari Ketua Yayasan Pendidikan di Sekolah Unggulan. Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Mamasa ini sudah sempat berkoordinasi dengan SL Tagari, dan SL Tagari memberi kesempatan untuk membuka cabang dari sekolah SL Tagari Mamasa. Cuma tidak ada pendaftarnya. Jadi artinya dalam kesempatan ini kalau ada pendaftarnya, tentu SL Tagari Bapak Ibu akan membuka itu kelas join. Saya pikir yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, saya diberi tugas untuk menjelaskan hal yang paling saya takut di bidang perceraian. Karena jangan terpercaya bisa jadi saja itu saya kenal. Sebenarnya kalau kita cermati bahan ayat katekisasi kita optimis dengan anak-anak kita diajar katekisasi 1 tahun dengan bahan ajar kita yang belum sempurna tapi hampir sempurna. Jadi kita harap kualitas anak kita yang sudah tinggi
benar-benar sudah dewasa dalam segala hal, termasuk dipersiapkan di dalam memasuki pembentukan keluarga sebagai ayah ibu suami istri. Masalah sekarang adalah memang masih ada banyak keluarga BPN yang mengabaikan kaderisasi anak-anaknya. Kalau urusan sekolah, mereka bisa letak anak-anaknya itu sekolah, tapi untuk kaderisasi yang mungkin 2-3 jam per minggu, lemah. Jadi saya kira ini pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita pertama, BPNK, BPNS, BPNC, lalu yang semua. Termasuk saya kira kita pendeta. Itu kalau namanya kita pendeta, sudah wajib hukumnya, itu kita pastoral pernikahan. Kalau masih ada teman-teman pendeta yang tidak lakukan pastoral pernikahan, secepatnya bertobat. Ya, saya masih pendeta jemaat 3 hari khusus untuk pernikahan. Ini belum masuk pernikahan khusus pendeta. Termasuk membicarakan bagaimana itu tanggung jawab suami istri, tanggung jawab sebagai ayah ibu kepada wanita. Sehingga memang kita berharap dengan kaderisasi, dengan pendekatan pernikahan itu, ya warga kita sudah siap dan sudah siap termasuk dalam hal pendekatan berat. Lalu saya kira kita juga harus setuju bahwa ternyata juga saya kira dampak dari berbagai hal, termasuk dampak kehidupan teknologi ini, yang juga saya kira berkontribusi terhadap bimbingan atau percayaan itu. Dan saya kira dari banyak Pak Pendeta, dari banyak Pak Pendeta, inilah tantangan kita, dimuatkan untuk menjawab tantangan ke depan. Yang berikut ini menyangkut SKS pendeta, ya. Jadi memang banyak waktu kita seluruh di masa SKS 19 ini memang istilahnya agak tanggung kita bicara. Tapi itu saya sudah diagendakan untuk Abang jaringannya terus. Ya, saya kira ini rumah jabatan pendeta yang harus diketahui juga saya kira sudah, dan Ibu Bapak sudah informasi, sudah ada beberapa jemaat kita yang melakukan terobosan baru, ya, beberapa yang memang sudah membangun pastori yang sangat representatif, lengkap dengan perabot-perabot dari perlengkapan. Saya kira seperti itu. Saya kira yang teman Pak Wati itu persis pastori di Sabulele, ya. Saya kira itu salah satu representasi pastori di dunia. Bukan kita ya. Karena bayangkan lengkap ruang belajarnya pendeta. Ya. Tapi juga apa lagi? Kursinya apa lagi? Jadi ya mulai seperti itu kita dorong ke depan. Tapi juga bersama dengan pendeta akan tetap mendorong supaya pendeta benar-benar memanfaatkan pastori sebaik-baiknya secara optimal. Ya, karena ada juga pendeta yang tidak terlalu enjoy di pastori. Saya kira itu sudah balance. Sekian terima kasih. Ya, kemarin disampaikan terima kasih kepada PPSPN yang kembali memberi jawaban terhadap tanggapan yang disampaikan dalam pembahasan istimewa ini. Kami kira bahwa jawaban yang disampaikan oleh PPS telah menjawab semua tanggapan yang masuk. Ada yang semakin terjelas, hal yang tidak jelas, dan juga ada yang bersifat representatif yang masih akan kita kumpuli dalam kita kumpuli bersama dalam kehidupan berkerja kita.